Halo, kembali lagi bersama saya Wanda Kinasi. Kali ini saya akan membahas tentang technical test sebagai data analis di Shopee. Jadi kurang lebih pas awal kita akan dihubungi sama recruiter, terus ngobrol sebentar. Habis itu mereka akan nanya sama kita kapan kita available buat GMAT sama SQL test. Nanti kita kasih tahu, kita dikasih waktu, aku agak lupa, kurang lebih 30 sampai 60 menit for both test. Nah, nanti di situ baru go through. Kalau lolos, go through ke selanjutnya interview sama user. Nah, itu interview sama usernya bisa beberapa kali. Aku pertama kali tes tahun 2018, tes kedua itu 2020 atau 2021, saya agak lupa. Tapi kurang lebih isi tesnya itu hampir sama, atau bahkan sama persis. Nah, di video kali ini kita akan bahas SQL testnya aja. Kalau teman-teman mau tahu juga tips and trick buat soal GMAT-nya, boleh request di kolom komentar. Oke, lanjut ya. Oke, kira-kira ini ada function-function yang kita butuhin. Contohnya pertama join, jadi lumayan simple gitu ya, join, inner join, left join, buat gabungin table, karena nanti ada 2 table kurang lebih. Lalu ada subquery, jadi kita dapat data dulu dari satu query, terus nanti data dari query tersebut kita pakai di query selanjutnya. Next ada ini tentang rumus agregasi atau aggregation. Nah, itu ada mean, ada max, ada sum, atau group by. Jadi sebenarnya ini lumayan simple gitu ya, tapi buat teman-teman yang nggak biasa pakai SQL mungkin akan lumayan kewalahan. Nah, ini data dummy yang dari aku punya. Jadi, data aslinya nggak kayak gini, cuma nih aku bikin aja kira-kira bakal kayak gini gitu, biar paham gitu ya. Jadi ini ada data order gitu, ada order ID-nya sama order date, sama ada customer ID yang penting. Terus ada table kedua, isinya customer sama dia ada di kota mana. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi, nih contoh kita diminta untuk menghitung number of customer per city. Nah, tinggal kita bikin aja kan city, terus di count customer ID-nya dari table customer, nanti tinggal di group by ke city. Nah, ini kalau misalkan kita lihat datanya nggak unik, berarti harus pakai distinct. Tapi kalau datanya udah unik, nggak perlu pakai distinct. Ini karena simple, jadi poinnya juga nggak gitu banyak, cuma 5. Terus nih, kita perlu hitung order per city, per kota. Nah, table city ini cuma ada di, kolom city ini cuma ada di table customer. Jadi pertama kita bikin dulu ininya, subquery-nya untuk tahu customer ID mana, terus kotanya di mana, city-nya di mana. Jadi T2 nih. Baru kita ambil dari si orders, dari orders ini kita hitung order ID-nya, terus kita dapat city-nya karena udah di-join sama table yang sebelumnya. Nanti tinggal di-join based on customer ID. Jadi si customer ID-nya akan di-replace sama city. Nah ini ada 10 10 marks, karena udah mulai pakai join sama pakai subquery. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal ketiga. Jadi kita ambil order date dari setiap customer. Nah, ini sebenarnya simple sih. Jadi cuma dari orders, terus dari ambil customer ID-nya, terus pakai min order date gitu. Jadi dapat order date paling pertama untuk setiap customer. Jangan lupa di group by customer ID. Next, nah ini kita mau cari tahu jumlah customer yang membuat first order mereka in certain city untuk setiap harinya. Jadi kalau di sini sih aku memperkirakannya kita pengen tahu kota mana yang acquisition-nya paling banyak gitu, karena ini pertama kali beli gitu ya, terus tanggal berapa. Jadi kita bisa tahu nih orang pertama kali memutuskan beli di toko kita itu perkiraannya tanggal berapa, mungkin deket-deket gajian atau deket-deket lebaran gitu. Terus di kota apa gitu. Karena kan bisa aja kalau misalnya nih kita udah familiar sama certain store gitu, terus habis itu
kita pergi ke tempat lain terus belanja di situ juga gitu. Tapi pertama kalinya nih kita pasti kan ada belanja di tempat yang kita suka atau kita familiar gitu misalnya. Nah ini pertama kita ambil dulu ini, jadi tiap customer ID ini dia first order date-nya kapan gitu ya, kayak yang soal sebelumnya. Nah dari sini kita udah dapatkan customer ID sama first order date-nya. Next, kita join nih, kita live join sama customer. Jadi kita bisa tahu city-nya gitu ya untuk setiap customer tersebut. Nih, jadi kita dapat city, terus first order date-nya kapan, sama jumlah customer ID-nya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman cuma pertanyaannya, oh ya nggak usah pakai each day gitu ya, nggak usah pakai first order date, ya udah berarti tinggal city-nya aja. Gitu. Nah, contoh soal kelima, nah ini dia pengen tahu GMV untuk setiap customer saat pembelian pertama kali. Nah, terus kalau misalkan dia beli kalau misalnya dia beli satu order gitu ya di waktu yang sama untuk pertama kalinya, nanti pilih order dengan lower ID gitu, karena asumsinya lower order ID akan punya akan lebih awal gitu ya di belinya. Jadi ini kalau dari tanggal doang kan nggak kelihatan gitu. Nah ini kita bisa pertama urutin dulu order ID-nya gitu ya, order date customer ID-nya, terus diurutin nih. Terus habis itu kita cari lagi first order date yang kapan. Terus habis itu baru kita dapat nih customer sama sales-nya based on tanggal tersebut. Gitu. Nah, ini mungkin harus dipikirin juga nanti kalau duplicate gimana gitu ya first order date-nya. Karena kan pasti join nih, kalau joinnya duplicate based on date, bisa aja nggak pas gitu ya. Jadi mungkin bisa ditambahin order ID juga untuk joinnya. Gitu. Nah ini karena dia udah mulai agak ribet, jadi ada 30 marks, ini paling gede. Gitu, tapi intinya kita cari tahu dulu tanggal pertamanya kapan si customer itu beli, terus habis itu di-join lagi supaya dapat sales-nya berapa. Gitu. Ini sebenarnya kalau pakai analytical function gitu, window function gitu, dia bisa lebih sedikit gitu, cuman barisnya lebih sedikit, lebih simpel gitu. Tapi karena I'm not sure di sini kan cuma mintanya SQL karena nggak semua di BMS bisa support si analytical function. Nah, cuman nih dia udah pakai GMV. Nah, GMV itu anggap aja ya sales-nya gitu. Jadi kayak omset penjualannya. Nah, terus ada contoh soal ke-6, yang ini lumayan analytical. Jadi dia pengen kita sebutin apa yang kira-kira salah dari si sampel data tersebut. Nah, ini lumayan gede juga, 20 marks. Nah, ini ada berapa poin nih yang bisa teman-teman lihat. Contohnya, wajar nggak sih nilai GMV-nya sekian? Gitu. Jadi kan kita bisa bandingin sebenarnya kan nilai GMV-nya, jumlah customer-nya, untuk setiap kota, setiap negara gitu. Jadi kan ada misalnya kota atau negara tertentu yang kira-kira bisa lebih banyak ininya, nilai GMV-nya, jumlah customer-nya. Nah, selain itu kita bisa lihat juga dari data quality-nya. Jadi misalnya di null datanya, karena kan wajarnya misalnya satu order gitu kan lengkap ya, ada order ID-nya, tanggalnya, GMV-nya gitu, customer ID-nya. Customer ID mungkin nggak wajib kalau misalkan karena kebanyakan toko kan kita bisa anonimus gitu ya, bisa nggak usah login, bisa nggak usah daftar gitu. Nah itu mungkin aja, tapi kan kalau kayak GMV gitu kan wajib ada gitu ya, kalau nggak dia belanja apaan. Nah setelah itu bisa lihat juga kalau selain itu kita bisa lihat juga ada data duplikat apa enggak. Gitu. Oke, good luck buat tesnya. Mudah-mudahan pembahasan hari ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!